Menurut gue, ada dua hal yang bisa membuat sebuah foldable masuk ke ranah mainstream. Foldable yang harganya terjangkau, dan foldable yang nggak bikin orang harus beradaptasi terlalu jauh. Vivo X Fold 3 Pro setidaknya berhasil tackle dari satu angle, yaitu tidak menyusahkan usernya dalam beradaptasi. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas. Di awal munculnya foldable phones, seolah kategori HP baru ini bilang ke calon-calon usernya, gue adalah masa depan. Demi puncak fungsi sebuah smartphone, kalianlah yang harus beradaptasi no matter what dengan wajah baru smartphone masa depan ini. Pada saat itu banyak banget yang kita harus biasakan, dimulai dari berat yang membebani tangan dan kantong, dimensi tebal yang membuat kita seolah constantly memegang dua smartphone yang ditumpuk, terus rasio layar depan yang gak biasa sehingga membuat muscle memori kita yang sudah terlatih bertahun-tahun menggunakan HP normal seolah tiada gunanya, sampai kamera yang seperti kayak dikorbankan menjadi prioritas kesekian, seolah dengan alasan ini adalah smartphone produktivitas, bukan camera-centric phone. Vivo X Fold 3 Pro berhasil meminimalisir effort usernya dalam beradaptasi. Dimulai dari desain. Pertama kali pegang Vivo X Fold 3 Pro, gue jujur gak kaget. Vivo sejak 2 tahun lalu rilis X Fold pertamanya di China konsisten menghadirkan konsep foldable yang seperti ini. HP normal yang ketika dibuka menjadi mini tablet. Normal di sini benar-benar normal ya, hampir dari segala sisi. Pertama, cover screen-nya normal. Well, normal ya kalau kalian biasa pakai Xperia One series terdahulu yang ngasih rasio layar 21:9. Persis kayak di sini. Kalau dibandingkan dengan varian candy bar-nya Vivo, yaitu Vivo X100 Pro yang punya rasio 20:9, itu nggak terlalu jomplang perbedaan rasionya. Ini lebih kurus langsing aja. Karena kurusnya itu, one-handed use gampang banget di layarnya yang berukuran 6,53 inch ini. Berasa compact. Paling ya jari aja yang harus berakrobat kalau mau buka notification tray atau quick settings. By spec, layarnya juga bukan yang inferior dari handphone biasa juga. In fact, by spec antara layar utama maupun layar cover hampir identik. Beda utamanya di dimensi dan resolusi aja. Keduanya LTPO AMOLED, frame rate-nya bisa drop sampai 1 Hz kalau pakai AOD. Lalu sama-sama support HDR10+ dan Dolby Vision. Soal resolusi 1,5K untuk layar luar, 2K+ untuk layar utama. Khusus layar utama punya peak brightness 4500 nits ketika play konten HDR di outdoor. Gak lupa, secara touch juga normal ya di kedua layarnya. Enak, artinya ketika dipakai main game, tetap sacet-sacet. Cuma memang layar covernya yang rasio 21:9, berarti harus ada beberapa tombol in-game yang harus di-customize sedikit supaya berasa lebih normal gamingnya. Yang notable juga adalah fingerprint sensornya. Di dalam layar, bukan di power button kayak beberapa foldable lain. Di kedua layarnya loh ya, ini berarti fingerprint sensornya di cover screen maupun di main screen. Nice. Hampir lupa gue, soal crease atau lipatan di layar utama tuh minimal banget. Hampir gak kelihatan dan gak berasa di tangan ketika lagi swiping. Namun, seperti yang udah berkali-kali K2G sampaikan di video foldables, kalau crease samar biasanya yang dikorbankan adalah kemampuan ngelock di multiple angles. Mayoritas belum bisa dapet keduanya. Di sini itu bisa ngelock, namun paling di sekitar 90 derajat aja. Nah itu kan layar ya. Nah kedua, soal dimensi dan berat itu juga nggak perlu kita adaptasi jauh lagi. Vivo X Fold 3 Pro tipis banget cuy. Tebelnya 11,2 mm ketika folded dan 5,2 mm ketika terbuka. Ini menjadikan Vivo X Fold 3 Pro ini sebagai ultra slim dan ultra light foldable phone. Nice. Dalam keadaan folded, itu cuma lebih tebal 2,75 mm daripada sebuah iPhone 15 Pro Max dan beratnya cuma lebih berat 15 gram dari 15 Pro Max. Overall dimensinya juga nggak jauh beda dari layarnya yang kurus dan lumayan compact berkat bezel-bezelnya yang tipis dan juga hinge atau engselnya yang hampir flat dengan frame. Satu-satunya yang bikin tebel adalah modul kameranya yang nyembul. Nyembul tapi bagus ya nih outputnya. Artinya kita masuk ke hal ketiga yang bikin Vivo X Fold 3 Pro punya experience layaknya handphone flagship mainstream. Itu adalah kameranya. Secara komposisi hardware, kamera X Fold 3 Pro
tidak main-main. Main kameranya menggunakan sensor 50 megapiksel OmniVision OV50H yang udah muncul di beberapa flagship tahun ini. Dia ditemani sensor telefoto andalan G2G 64 megapiksel OmniVision OV64B yang sejauh ini jarang sekali mengecewakan. Terakhir di belakang ada ultra wide ISOCELL JN1 50 megapiksel. By the way, melihat komposisi sensornya, mengingatkan kalian pada handphone apa yo? Yes, iQOO 12 yang kameranya juara banget. Bedanya di sini menggunakan Zeiss Optics serta Zeiss T-Star Coating. Untuk sampel kamera, biar Satis yang bahas deh ya. Ayo Tis. Untuk perekaman video selfie, baik dari kamera selfie yang ada di internal display maupun external display, maksimal bisa merekam hanya di 1080p 30 fps. Untuk stabilisasinya oke, kualitas gambarnya juga oke. Ya, walaupun demikian, jarang gue gunakan. Alasannya simple sekali, karena selayaknya handphone foldable, gue bisa menggunakan kamera belakang untuk perekaman video ditandem dengan cover screen untuk viewfinder. Jadi gue bisa mendapatkan image quality yang maksimal banget ketika gue mau merekam video selfie. Terlebih bisa merekam up to resolusi 8K 30 fps. Jadi kualitas image-nya mantep banget. Bahkan mau menggunakan lensa ultrawide-nya juga bisa. Untuk perekaman video dari semua kamera belakang reliable dan mumpuni. Kalau kita perhatikan overall image quality-nya baik, kemudian tidak ada processing yang berlebihan dan FPS-nya pun stabil. Kalau ada satu hal yang gue berharap bisa diperbaiki dari perekaman video adalah untuk kualitas perekaman audionya. Harusnya bisa lebih stand out. Kalau sekarang tuh masih berasa rada kecampur ya sama noise di sekitaran gue. Soal stabilisasi nggak usah diragukan lagi. Up to 4K 60 fps stabil, tapi kalau di 8K berasa tuh EIS-nya tidak bekerja. Yang notable juga adalah sama seperti X100 series, perpindahan lensa ketika recording bisa dibilang bagus, cukup smooth, dan transisinya cepat juga. Oke, soal foto, kita mulai dari selfie aja ya. Foto selfie, skenarionya ya sama kayak video. Kalau bisa jepret dengan main camera buat selfie, kenapa gue harus jepret foto dengan lensa selfie dedicated yang jelas hasilnya nggak bisa ngejar seperti yang kalian bisa lihat? So, wise optionnya ketika ingin jepret foto selfie adalah gunakan setup kamera belakang. Sebelum bahas kualitas fotonya, gue mau info ya. Seperti biasa, HP Vivo yang mid-range atau premium mid-range ke atas, itu ada 3 mode warna Zeiss. Vivid yang paling keluar warnanya, texture kalau pengen look yang lebih dramatis, atau kalau misalnya buat gue, di sini gue merasa skin tone-nya lebih pas. Sedangkan natural untuk yang nyari warna yang lebih flat. Nah, yang paling sering gue pakai ya Vivid. Namanya juga mainstream user kan. Seperti yang kalian bisa lihat di beberapa samples gue di atas, yes, gue adalah regular visitor dari Museum Macan. Dan tema pameran kali ini dari Patricia Piccini keren banget. Di sini gue banyak jepret foto objek menyerupai manusia dengan Vivo X Fold 3 Pro. Just info, kondisi asli mayoritas ruangannya itu indoor remeng banget. Di sikon seperti ini aja, hasilnya stand out, sharp, minim noise, warnanya keluar, termasuk eye pleasing bisa gue bilang, dan dynamic range-nya bagus. Kalaupun ada sedikit hal yang gue ingin untuk diimprove, adalah sharpening dan exposure-nya. Sedikit diturunin lah, nggak usah banyak-banyak, supaya lebih lifelike lagi ambience overall jepretannya. Di sikon challenging lainnya, seperti backlight dan lowlight, karakter gambarnya gue rasakan masih sama ya, artinya bagus. Lalu bagaimana soal versatility-nya? Gue happy to report, kualitas image antara ketiga lensa di belakang termasuk balance. Nggak jomplang tuh secara karakter gambarnya. Bahkan sampai ke 10x hybrid zoom pun jepretannya masih menyenangkan untuk dipandang. Minimal degradasi kualitas gambarnya. Masih kurang. Bermainlah dengan berbagai mode portrait Zeiss beserta style maupun filter yang disediakan. Gue jamin kalian bakal keterusan jepret-jepret foto, nagih. Sekaligus kalian akan dibuat surprise dengan output fotonya yang kece-kece. Lihat deh hasil-hasilnya nih.
Alright, clear ya penjelasan dari Satis tadi. Kemampuan kameranya tidak main-main dan bisa mengalahkan beberapa smartphone lain yang bukan foldable sekalipun yang jualannya kamera. Next, hal keempat yang mempermudah transisi ke Vivo X Fold 3 Pro adalah jeroannya, terutama yang berhubungan dengan performa dan baterai. Vivo X Fold 3 Pro menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 3. Gak perlu lah ya dijelaskan ke gadgeters K2G, pasti udah pada tahu, kencang banget namun lebih power hungry daripada pendahulunya. Makanya di sini disematkan baterai 5700 mAh. Yes, lu tidak salah denger, 5700 mAh. Mendadak baterai di para pesaingnya di ranah foldable yang masih berkutat di angka 4000-an mAh itu kayak bercandaan, ya nggak sih? Kok bisa bang segede itu? Itu karena Vivo udah menggunakan teknologi baterai terkini berbasis silicon carbon alias Blue Volt battery technology yang secara kapasitas mampu lebih besar tanpa harus bikin ukurannya tambah besar. Namun itu kan hanya spek atas kertas. In reality gimana? Gue bisa dapetin SOT 7 jam dengan total uptime 24 jam lebih. Nice banget gak sih? Itu usage-nya sekitar 50-50 ya, antara layar utama dan cover screen. Yang asik juga adalah chargingnya. 100 watt cuy, terima input powernya, ngisi dari kosong sampai full cuma butuh waktu sekitar 30 menitan. Itu tergantung sikon tapi ya. Udah gitu support wireless charging maupun reverse wireless charging pula. Top. Balik ke soal performa, maximum performance sih kayak Snapdragon 8 Gen 3 lainnya. Namun yang kena hit karena overall dimensi yang tipis pastinya adalah di sustain performance-nya. Main Genshin Impact hanya butuh waktu 6 menit untuk dia throttling ke 50 fps, lalu 10 menit sampai dia throttling ke bawah 40 fps. Tapi good news-nya untuk game-game yang tidak seberat Genshin Impact, misalnya LOL Wild Rift yang tipenya MOBA gitu, dia cukup stabil ketika bermain 1-2 rank match, walaupun ya di akhir-akhir sempat ada turunnya pas war nih sampai 60-an FPS dari 120 FPS. Ya lagi-lagi bisa main game di sini bukan berarti harus disiksa main game berjam-jam juga sih. Jeroan lainnya juga mumpuni, 16GB RAM LPDDR5X internal storage 512GB UFS 4. Bentar. Ini 2024. Rasanya tidak mungkin jualan handphone flagship di 2024 tanpa ada buzzword AI muncul di sana-sini, ya nggak sih? Di Vivo X Fold 3 Pro ada beberapa fitur AI yang bisa membantu produktivitas. Pertama ada AI Note Assist. Fungsinya untuk merapikan notes yang kita ambil dengan buru-buru, berantakan, jadi notes yang proper dan mudah dilihat. Tapi sepertinya dia lebih bisa mencerna notes dalam bahasa Inggris ya dibanding bahasa Indonesia. Masih kurang bisa fokus pada esensi notes-nya itu loh. Namun untuk fungsi summarize-nya bisa berjalan dengan baik di bahasa Indonesia sekalipun. Mudah-mudahan soal yang tadi dicun lebih lanjut oleh Vivo. Lalu ada fitur AI Transcript Assist yang bisa merubah rekaman audio menjadi teks. Contoh kegunaannya misalnya ketika rapat butuh notulensi gitu. Gak cuma sekedar speech to text, Vivo X Fold 3 Pro juga mampu memberikan summary dari rekaman tersebut sehingga dalam waktu singkat user dapat mencerna poin-poin pentingnya. Ini nice banget ini, saving time. Terakhir ada fitur AI Global Translate yang bisa menerjemahkan apapun yang ada di layar smartphone kita. Fitur-fitur ini sound familiar? Ya, memang Vivo bekerja sama dengan Google menggunakan engine-nya Google Gemini yang powerful untuk fitur-fitur AI ini. Makanya ketiga fitur tersebut diprosesnya tidak on device dan butuh koneksi internet. Selain 3 fitur AI tadi, ada beberapa yang sifatnya lebih ke keamanan. Ada private call yang gunanya mencegah pembicaraan kita di telepon terdengar orang yang lagi ada di sebelah. Ada juga fitur seru owner privacy protection. Jadi semisal ada notifikasi masuk, lalu ada orang lain selain kalian sebagai owner yang mau ngintip, itu nggak bisa. Hilang notifnya. Kalau handphonenya detect muka ownernya baru muncul. Dia bekerja dengan mengidentifikasi muka owner yang telah di-save sebelumnya. Gimana? Udah dapet feel-nya belum sih guys? Soalnya dengan Vivo X Fold 3 Pro ini tidak ada yang dikorbankan demi form factor foldable. Tapi, apakah artinya X Fold 3 Pro ini adalah foldable yang sempurna? Hampir, tapi belum. Yang bisa diimprove di generasi selanjutnya mungkin dari sisi software ya. No, gue nggak ngomongin Vantage OS 14 berbasis Android 14 yang gue yakin kalian semua udah hafal ya pendapat subjektif K2G seperti apa. Oke, UI-nya mirip stok Android, namun sebetulnya bisa diimprove supaya tidak boring. Mungkin dengan switch ke Origin OS, namun dalam versi global yang lebih disimplify dan gak seramai Origin OS China, mungkin? Well, that's an idea ya. Sebenarnya yang gue sayangkan dari sisi software adalah ada beberapa features yang seharusnya bisa lebih memanfaatkan screen estate main screen-nya. Namun,
kurang maksimal di X Fold 3 Pro ini. Contoh, small window yang terbatas cuma muncul 2 sekaligus. Kalau kita buka yang ketiga, yang duluan kebuka bakal disimpan ke floating bubbles. Lalu ketidakmampuan Vantage OS 14 bikin semua aplikasi kompatibel dengan form small window. Terakhir, tidak tersedianya official pen eksternal sekalipun, yang sebetulnya bermanfaat banget di layar sebesar ini. Di luar itu, beberapa fitur multitasking yang ditawarkan sebetulnya cukup menarik ya, seperti dengan mudah mengubah full screen app menjadi split screen mode maupun multi window, cukup dengan swipe up gestures dan arahkan ke kiri atau ke kanan. Lalu juga ada cara menarik untuk masuk ke split screen mode dengan menekuk hinge-nya sedikit. Lalu juga ada pairing app split screen menjadi satu home screen shortcut untuk digunakan di lain waktu juga. Oh ya, masih soal software, untuk janji update Vivo X Fold 3 Pro bakal dapat major Android update itu 3 kali dan security patch 4 tahun. Nggak terlalu panjang tapi ya not bad. Tapi harusnya sebenarnya bisa lebih panjang. Terakhir, hal-hal lain yang perlu diketahui tentang Vivo X Fold 3 Pro. Vibration motornya not the best, sekedar lumayan aja, nggak jelek ya. Lalu stereo speakernya kenceng, namun suaranya nggak tebal. SIM card slotnya dual SIM only, no micro SD slot, lalu ada IR blaster di atas. Dan sudah ada rating IPX8 yang artinya tahan air sampai sekian meter namun tidak tahan debu sama sekali. Alright guys, itu adalah Vivo X Fold 3 Pro. Seperti tadi gue bilang di awal, barrier of entry-nya dari segi keharusan seorang calon user untuk beradaptasi rasanya sudah diminimalisir oleh Vivo. Cuma memang, kalau dari segi harga, segala sesuatu yang hampir nggak kena korting terefleksikan di harganya yang tidak murah. 27 juta cuy. Kalau kalian punya budget segitu dan pengen punya foldable yang mumpuni, tanpa merasa dapat smartphone yang inferior dari flagship candy bar-nya, Vivo X Fold 3 Pro patut dijadikan pilihan. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, this is K2G. Tunggu rasa kami berikutnya.